Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas pada bab ke-8, yaitu mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Makanan yang halal ada yang tahu? Tidak, Bu. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang harus dimakan harus memenuhi dua ketentuan syarat. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Halal yaitu makanan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, sedangkan thayyib yaitu makanan yang baik, yang mengandung gizi, bergizi, dan bermanfaat. Selanjutnya, kriteria makanan halal. Halalnya suatu makanan dapat dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama, halal dalam hal segi zat atau wujudnya. Yang kedua, halal dalam hal pengolahannya. Yang ketiga, halal dalam hal mendapatkannya. Jenis-jenis makanan halal. Adapun jenis-jenis makanan halal yaitu semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama yaitu semua jenis makanan yang tidak kotor dan yang tidak menjijikan. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan kemudaratan. Yang ketiga, tidak membahayakan kesehatan tubuh. Yang keempat, tidak merusak akal, moral, dan akidah. Selain makanan halal, ada juga makanan haram. Makanan haram yaitu makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan untuk dimakan yaitu yang pertama, semua jenis makanan yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang pertama bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Yang kedua darah. Darah adalah darah yang mengalir dari binatang yang disembelih atau yang lainnya. Yang ketiga, seluruh anggota tubuh babi. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah, misalnya menyebut nama berhala. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik sehingga tidak berdaya, lalu mati, maka keharamannya sama dengan bangkai. Yang keenam, hewan yang mati karena dipukul oleh benda keras dan benda berat lainnya. Yang ketujuh, hewan yang mati dari tempat tertinggi seperti bukit, maka pukulnya sama seperti bangkai. Yang kedelapan, hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain, maka keharamannya sama seperti bangkai. Kesembilan, hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas. Dan terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala. Lalu ada pula makanan yang dapat mendatangkan kemudaratan terhadap kesehatan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Dan juga ada jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khabis. Serta ada makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baik, silakan. Apakah ada pahala jika menghindari makanan haram? Tentu saja dapat pahala. Menghindari makanan yang haram berarti mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Selanjutnya, adapun jenis-jenis minuman yang dihalalkan untuk diminum. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis, didapatkan dengan cara yang halal. Selanjutnya, minuman haram. Pengertian minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Nah, jenis-jenis minuman yang diharamkan yaitu yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau khamar. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak halal. Selanjutnya, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal antara lain yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi beribadah. Selanjutnya, akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram.
Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Yang keempat, menghalangi mengingat Allah dan rasa malas beribadah.